Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya atas nama Yusran Leo, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Saloleo, jurusan Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Kesehatan Lingkungan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Wilayah Pesisir, Studi Kelurahan Pulau Penyengat. Ditulis oleh Sulisa Dian Prima Safitri dan Yudi Prasetya. Baik, kita masuk di pendahuluan. Pulau Penyengat merupakan sebuah pulau yang berada di depan kota Tanjung Pinang dan merupakan wilayah Kecamatan Tanjung Pinang Kota. Pulau yang dikelilingi oleh laut dan terpisah dari pulau lainnya, sehingga menjadi potensi besar mendapati kiriman sampah atau menjadi penghasil sampah. Perubahan musim angin yang membawa sampah dari pulau lain ke Pulau Penyengat, keterbatasan lahan yang ada dalam pengolahan sampah di Pulau Penyengat, kemampuan petugas dalam menangani pengolahan sampah, keterbatasan akses pengangkutan laut dan biaya pengangkutan yang tinggi, serta budaya membuang sampah ke pantai juga terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga menjadi penting untuk dilakukan pengolahan sampah. Kondisi persampahan di Pulau Penyengat terbagi atas dua penanganan, yaitu penanganan oleh petugas laut dan penanganan oleh petugas daratan. Berdasarkan laporan gotong royong, petugas kebersihan Seksi Kebersihan Kawasan Pesisir bulan Januari sampai Maret 2018 berjumlah 3,8 kantong atau 0,2 meter kubik per kantong per hari. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, kondisi sampah yang dibawa oleh petugas ke lokasi TPS berjumlah 1 ton per hari, dengan ritme pengangkutan 2 kali sehari yang diangkut oleh pick up. Kapasitas pick up ini yaitu 1 kubik. Dengan adanya sampah yang begitu banyak di Pulau Penyengat, sehingga perlunya dilakukan pengolahan sampah yang melibatkan peran masyarakat dengan cara memaksimalkan tempat pengolahan sampah. Bahan dan metode pengolahan sampah meliputi aspek pengurangan dan penanganan sampah. Dalam aspek penanganan sampah meliputi teknik operasional, kelembagaan, biaya, peraturan hukum, dan peran serta masyarakat, serta melihat perilaku masyarakat di wilayah pesisir dalam pengolahan sampah. Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan, berdasarkan sumbernya, sampah di Pulau Penyengat ada 2 jenis sampah. Yang pertama, sampah pemukiman darat dan sampah pesisir. Untuk sampah pemukiman darat, ini ada 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik, sedangkan sampah pesisir adalah hanya sampah anorganik. Pengolahan sampah pemukiman darat, yaitu pada sampah organik, mulai dari pewadahan, pengumpulan, pemindahan, TPS 3R dan pembakaran oleh petugas itu sendiri. Sedangkan sampah anorganik yaitu dibakar mandiri. Sedangkan pengolahan sampah pada sampah pesisir yaitu anorganik, yang pertama dibakar mandiri dan yang kedua yaitu pengangkutan, pengumpulan, dan TPA kota. Jadi yang dikelola untuk dibuang ke TPA kota adalah hanya sampah pesisir, sedangkan sampah pemukiman ini hanya dilakukan pembakaran oleh petugas atau pembakaran mandiri, sehingga pengelolaan sampah di Pulau Penyengat ini belum memenuhi syarat, karena kita tahu sendiri bahwa pembakaran sampah yang dilakukan petugas ataupun dibakar mandiri itu dapat menyebabkan polusi udara di Pulau Penyengat itu sendiri. Kesimpulannya, kurangnya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga sehingga sampah dibakar dan dapat merusak lingkungan. Kemudian kurangnya disiplin petugas kebersihan dalam menjalankan tugasnya. Peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah masih pasif, sehingga masih adanya perilaku masyarakat yang membuang sampah ke pantai. Dan pembakaran ini jelas-jelas merugikan masyarakat Pulau Penyengat itu sendiri, karena dapat menyebabkan polusi udara pada Pulau Penyengat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.